Input adalah komputer perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Contoh input adalah 1. Keyboard. Keyboard atau papan ketik merupakan salah satu perangkat masukan atau input pengolahan data yang terhubung dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya, seperti shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, mengcopy, dan lain-lain. Yang kedua ada mouse. Mouse memiliki fungsi untuk perpindahan pointer atau kursor. Selain itu, dapat digunakan sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Yang ketiga ada touchpad. Touchpad adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi sama dengan mouse, yaitu untuk melakukan perpindahan pointer atau kursor. Yang keempat ada scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk menduplikasi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Kemudian selanjutnya akan disimpan dalam hard disk atau floppy disk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aulia Nuraini dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Fungsinya untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Saya akan menjelaskan tentang perangkat output. Perangkat output atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Berikut adalah contoh perangkat output. 1. Monitor. Monitor adalah sebuah perangkat output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Monitor ini memiliki kriteria yang berbeda-beda, seperti karakteristik, ukuran, dan tipenya yang menyesuaikan kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah printer. Printer adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik dalam bentuk cetakan lembar pada kertas. Printer dapat dihubungkan dengan komputer melalui USB atau sinyal wireless. Selain itu, printer juga perlu dihubungkan dengan arus listrik sebagai sumber dayanya. Yang ketiga ada proyektor. Proyektor atau proyektor merupakan alat yang bisa digunakan untuk presentasi. Perangkat ini dihubungkan dari komputer pengguna kabel VGA atau HDMI untuk menampilkan apa yang ada pada monitor ke suatu screen layar ataupun dinding. Yang keempat ada speaker. Speaker adalah perangkat keras sebagai alat bantu untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah headset atau earphone. Hanya saja speaker bisa didengarkan oleh banyak orang, sedangkan headset atau earphone perorangan saja. Penggunaan perangkat ini tentunya tergantung pada kebutuhan penggunanya. Kita dapat mendengarkan hasil keluaran berupa suara dari komputer melalui perangkat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Akbar. Di sini saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menerangkan tentang komponen perangkat proses. Perangkat proses adalah sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data, aritmatik, dan logika dari kumpulan data berjalan. Komponen proses dibagi menjadi 3, yaitu CPU, RAM, dan VGA. Yang pertama CPU. CPU ini layaknya otak dari sebuah komputer. Yang kedua adalah RAM. RAM adalah tempat di dalam komputer di mana sistem operasi, program, aplikasi, dan data yang sedang berjalan dan digunakan
disimpan guna membantu kerja proses untuk mendapatkan akses dengan lebih cepat. Yang keempat adalah motherboard. Motherboard adalah saraf pusat dalam sistem komputer. Motherboard juga dapat dibagi sebagai single processor atau dual processor. Motherboard juga bisa dikenal sebagai papan utama atau mainboard. Sistem yang terhubung dalam komputer dikendalikan oleh motherboard untuk berkomunikasi dengan perangkat atau perintah lainnya dalam sebuah sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Arya Muhammad, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan komponen perangkat media penyimpanan. Komponen perangkat media penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan aplikasi, berkas, dan data lain-lain. Kita dapat menyadari bagaimana sebuah berkas dapat kalian kelola, seperti menduplikasi, memindahkan, atau menghapusnya. 1. Hard drive. Hard drive adalah perangkat penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan pada sebuah komputer. Hard drive ini memiliki jenis sebagai berikut: 1. Pata, 2. SATA, 3. SSD, 2. Optical drive. Optical drive atau perangkat cakram optis adalah sebuah perangkat cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik untuk membaca dari CD atau menulis data ke dalam CD. USB flash memory. 3. USB flash memory. USB flash memory alat penyimpanan data memori kilat IP NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi.